Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Viani. Bisa dipanggil Tuti. Terus saya mengambil program studi Pendidikan Agama Islam. Dan di sini saya akan presentasi tentang pengertian Jam'ul Quran dan Jam'ul Quran pada masa Nabi, masa Khalifah Rasyidin dan sebelumnya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Al-Quran adalah mukjizat yang masih ada sampai sekarang, bahkan sampai akhir zaman nanti. Yang mana kita sudah ketahui kekuatan Al-Quran, kehebatan Al-Quran, yang mana jarang orang menyadarinya. Semoga aja kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Al-Quran sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Langsung aja kita masuk ke pengertian Al-Quran. Yang pertama, pengertian Jam'ul Quran. Oleh para sahabat, maksudnya oleh para ulama, mempunyai dua pengertian. Yang pertama, pengumpulan dalam arti hifzuhu, menghafalnya dalam hati. Yang kedua, pengumpulan dalam arti kitabatuhu kullihi, atau penulisan Al-Quran semuanya. Jadi, pengertian Jam'ul Quran itu ada dua ya. Dan maksudnya ada dua pendapat, dua pengertian. Terus yang selanjutnya pengumpulan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW. Nah, pengumpulan pada masa Nabi kita terbagi atas dua kategori juga teman-teman. Yang pertama, pengumpulan dalam dada, yaitu dengan cara menghafalnya, menghayatinya, dan mengamalkannya. Yang cara kategori yang kedua, mengumpulkannya dengan dokumen, dengan cara menuliskannya pada kitab atau dalam bentuk ukiran. Al-Quran Karim ini turun kepada Nabi kita yang ummi. Kalau bahasa kasarnya itu ya, Nabi kita tuh dulu itu belum tahu huruf, jadi kayak buta huruf gitu. Karena itu perhatian Nabi sekedar menghafal dan menghayatinya saja. Setelah itu beliau sampaikan kepada umatnya dengan sejelas mungkin, agar mereka pun dapat menghafal dan memantapkannya. Pada masa diturunkannya Al-Quran, bangsa Arab ini memiliki kekuatan hafalan dan ingatan yang sangat kuat. Dikarenakan itu, perlu kita ketahui bahwa pada masa Nabi, kenapa sih Al-Quran itu tidak dituliskan dan dibukukan dalam satu mushaf? Itu ada dua sebab. Yang pertama, karena tidak ada faktor pendorong untuk dibukukannya Al-Quran. Hal ini juga disebabkan karena pada masa Nabi, para sahabat penghafal Al-Quran masih lengkap dan cukup banyak. Terus mereka berpikir bahwasanya tidak adanya unsur-unsur yang diduga akan mengganggu kelestarian Al-Quran. Sementara kecenderungan dan kebiasaan menghafal saat itu lebih dominan dibanding dengan kecenderungan menulis. Faktor yang kedua, karena Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, mulai dari Nabi SAW diangkat menjadi Rasul sampai menjelang akhir wafatnya. Maka satu hal yang logis, bila Al-Quran baru bisa dibukukan dalam satu mushaf itu setelah wafatnya Nabi kita SAW. Dan pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar. Setelah Rasulullah SAW wafat, setelah beliau menyampaikan risalah, amanat, serta memberi petunjuk kepada umatnya. Dan setelah itu dilanjutkan oleh sahabat Abu Bakar. Dan ketika Abu Bakar menjabat menjadi khalifah, beliau dihadapkan dengan peristiwa-peristiwa besar yang berkenaan dengan kemurtadan sebagian bangsa Arab. Karena itu, beliau menyiapkan pasukan dan mengirimkannya untuk memerangi orang-orang murtad tersebut.
Peperangan Yamanah yang terjadi pada tahun 12 Hijriah melibatkan sejumlah besar sahabat yang hafal Al-Quran. Dalam peperangan ini, 70 penghafal Al-Quran dari para sahabat telah gugur. Umar bin Khattab merasa sangat khawatir melihat kenyataan ini. Lalu Khalifah Umar tadi menghadap ke Khalifah Abu Bakar dan mengajukan usul kepada beliau agar mengumpulkan dan membukukan Al-Quran karena dikhawatirkannya Al-Quran akan musnah. Sebab peperangan Yamanah telah banyak sekali membunuh para penghafal Al-Quran. Pada awalnya Abu Bakar merasa ragu, namun setelah dijelaskan oleh Umar tentang nilai-nilai positifnya, dan Allah pun melapangkan dada Abu Bakar untuk melaksanakan tugas yang mulia tersebut. Abu Bakar pun mengutus Zaid bin Sabit dan menyuruhnya agar segera menangani dan mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Mula-mulanya juga Zaid juga merasa ragu, dan Allah pun melapangkan dadanya sebagaimana halnya Allah melapangkan dada Abu Bakar dan Umar. Itulah cerita singkatnya. Dan pengumpulan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan, yang mana pengumpulan Al-Quran ini melatar belakangi dengan faktor yang berbeda pada masa Abu Bakar. Karena pada masa Utsman bin Affan, daerah kekuasaan Islam pada masa itu telah meluas dan orang-orang Islam telah terpancar di berbagai daerah dan kota. Di setiap daerah telah populer bacaan sahabat yang mengajar mereka. Contohnya, penduduk Syam membaca Al-Quran mengikuti bacaan Ubay ibnu Ka'ab, sedangkan penduduk Kufah mengikuti bacaan Abdullah ibnu Mas'ud, dan sebagian yang lain mengikuti bacaan Abu Musa al-Asy'ari. Di antara mereka terdapat perbedaan tentang bunyi huruf dan bentuk bacaan. Masalah ini akan membawa mereka kepada pintu pertikaian dan perpecahan antar sesama. Bahaya banget itu. Karena itulah pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, maksudnya Khalifah Utsman bin Affan berinisiatif untuk segera membukukan dan menggandakan Al-Quran maksudnya. Muncul setelah ada usulan dari Khuzaifah, kemudian Khuzaifah Utsman bin Affan yang isinya meminta agar Hafsah mengirimkan mushaf yang disimpannya untuk disalin kembali menjadi beberapa mushaf. Setelah itu, Khalifah Utsman bin Affan memerintahkan Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Ash, dan Abdurrahman bin Haris untuk bekerja sama menggandakan Al-Quran. Utsman bin Affan berpesan bahwa jika terjadi perbedaan di antara kalian mengenai Al-Quran, tulislah Al-Quran menurut tulisan Quraisy, karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa mereka. Setelah tim tersebut berhasil menyelesaikan tugasnya, Khalifah Utsman bin Affan mengembalikan mushaf aslinya kepada Hafsah. Kemudian, beberapa mushaf hasil kerja tim dikirimkan ke berbagai kota. Sementara mushaf lainnya yang masih ada pada waktu itu diperintahkan Khalifah Utsman bin Affan untuk segera dibakar, karena pembakaran itu harus segera dilakukan. Pembakaran mushaf ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pertikaian di kalangan umat, karena setiap mushaf yang dibakar mempunyai kekhususan. Jadi teman-teman, perbedaan antara pengumpulan mushaf Abu Bakar dan Utsman adalah pada masa Abu Bakar,
bentuk pemindahan dan penulisan Al-Quran ke dalam satu mushaf yang ayat-ayatnya sudah tersusun, berasal dari tulisan yang terkumpul dari kepingan-kepingan batu, pelepah-pelepah korma, dan kulit binatang. Adapun latar belakangnya karena banyaknya hufaz yang gugur pada peperangan. Sedangkan pengumpulan Al-Quran pada masa Utsman menyalin kembali yang telah tersusun pada masa Abu Bakar dengan tujuan untuk dikirimkan ke seluruh negara Islam. Latar belakangnya adalah disebabkan karena adanya perbedaan dalam hal membaca Al-Quran. Jadi kesimpulannya, Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihi salam. Sejarah penurunannya selama kurang lebih 23 tahun secara berangsur-angsur telah memberi kesan yang sangat besar dalam kehidupan seluruh manusia. Di dalamnya terkandung berbagai ilmu, hikmah dan pengajaran yang tersurat maupun tersirat. Jadi teman-teman bisa juga lihat, ini saya ada merekam apa ini? Berita tentang Al-Quran. Birmingham, Inggris mengumumkan ditemukannya lembaran Al-Quran tertua di dunia. Pihak universitas telah melakukan serangkaian tes radiokarbon yang menunjukkan hasil bahwa manuskrip berisikan ayat-ayat suci Al-Quran tersebut ternyata berasal dari waktu yang tak terlalu lama setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Sebuah manuskrip yang mungkin menjadi Al-Quran tertua yang pernah ada telah ditemukan. Universitas Birmingham di Inggris mengatakan pengujian radiokarbon menunjukkan bahwa lembaran Al-Quran tersebut berasal dari zaman Nabi Muhammad SAW atau sekitar 2 dekade setelah beliau wafat. Pihak universitas menambahkan perkamen tersebut terbuat dari kulit hewan yang hidup selama masa Nabi atau tak lama setelah itu. Nabi Muhammad SAW hidup di antara tahun 570 dan 632 Masehi. 2 lembar perkamen itu berisikan ayat suci Al-Quran yang merupakan bagian dari sebuah surat di ayat 18 sampai dengan 20. Manuskrip itu sendiri telah menjadi bagian dari koleksi Universitas Birmingham tetapi tidak terikat dengan baik dan sempat melekat pada lembaran perkamen serupa yang tidak berumur setua itu.